Bagaimana menyadarkan agar orang Islam bisa kembali berobat ala Nabi Muhammad? Oke, nggak tuntas pertanyaannya. Moga Ustaz. Bagaimana menyadarkan agar orang Islam bisa kembali berobat ala Nabi Muhammad? Moga Ustaz. Ya, sudah kita catat. Jadi bagaimana memberikan penyadaran ya kepada umat agar mau kembali kepada pengobatan ala Rasulullah SAW. Jadi pengobatan yang syar'i. Karena kita sendiri maaf, kadang di dalam beragama itu karena kita jarang belajar dan tidak mau belajar, sehingga di dalam memahami agama itu kita secara parsial, sebagian basic, sebagian. Padahal kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udkhulu fisilmi kaffah. Masuklah kalian itu ke dalam Islam secara totalitas, baik dalam urusan makan mengikuti Rasulullah, baik dalam bergaul mengikuti Rasulullah, baik dalam berdagang mengikuti Rasulullah, sholatnya mengikuti Rasulullah, puasanya mengikuti Rasulullah, ya itu. Dan bahkan termasuk urusan pengobatan itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi fakta di lapangan, sholat mengikuti Nabi, ya juga puasa, juga haji dan sebagainya. Pada waktu giliran berobat ke tempat-tempat yang tidak syar'i, bahkan cenderung kepada pengobatan-pengobatan yang mengarah kepada kesyirikan. Kenapa? Karena wawasannya, ketauhidannya bermasalah. Jadi di dalam hidup itu, ya karena orang kita, yang penting pokoknya. Nah, karena pokoknya waras. Nah, pokoknya sembuh. Nah, itu kan dengan dalih, walaupun si A, si B kan diberi kelebihan masing-masing. Iya, diberi kelebihan masing-masing, tapi kita sebagai muslim harus cari yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yang tidak bertentangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tetap penting, ya. Karena selama kita seperti itu, jadi yang penting sembuh, ya. Nah, ini juga menjadi kendala bagi orang untuk diingatkan. Yang nomor 2, juga karena orang-orang tertentu tidak menyadari bahwa pada waktu kita berobat ke tempat-tempat yang itu mengandung unsur kesyirikan, ya sesuatu yang mistis, perdukunan dan sebagainya, itu bukan sekedar masalah berobat, urusannya itu adalah antara yang hak dan yang batil, antara dosa, ya itu sudah wilayah masuk wilayah dosa. Pada waktu orang sudah pemahamannya bagus, tauhidnya bagus, akidahnya bagus, maka dia di dalam urusan berobat pun akan cari yang diridhoi Allah, ya, yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya adalah medis atau herbal atau pengobatan dengan Al-Quran dengan cara yang benar seperti ini. Nah, selama itu, ya, pemahaman kita, saudara kita itu masih sing penting pokoknya waras, ya ini susah diingatkan. Tapi tetap kita sebagai muslim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kata Allah, hendaklah kalian beri peringatan, karena peringatan itu tetap ada manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Jadi tetap apa? Tetap berdakwah, tetap mengajak kepada jalan Allah, tetap mengajak kepada pengobatan yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya termasuk pengajian-kajian seperti ini, masya Allah, ini adalah bagian untuk pencerahan kepada saudara-saudara kita yang selama ini pokoknya sing penting waras. Nah itu. Jadi bahwa kita dalam hidup itu yang kita cari bukan hanya sekedar sembuh, tetapi ridho Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wallahu a'lam. قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.